teman-teman. Terima kasih buat kita semua yang pada hari Sabtu, mungkin banyak orang di luar sana masih santai-santai, tapi kita semua dengan penuh semangat berkumpul di tempat ini. Tepuk tangan buat kita semua, mengapresiasi diri sendiri. Terima kasih buat Ko Mulyanto, benar ya Ko ya namanya. Salam kenal, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih buat Ko Jifung yang sudah mengundang saya di tempat ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya kenalkan diri saya dulu sebelum saya memulai biar saya disayang di sini ya teman-teman. Nama saya Dr. Herlina Lede. Tadi mungkin di Sandepansnya sudah sedikit ditayangkan. Asal saya dari NTT, Flores. Dari sebuah kota yang sangat kecil, desa ya, bukan kota. Desa, kecamatan, Mauponggo namanya. Saya rasa nggak ada salah satu pun yang tahu tempat itu. Tapi kalau ngomong Labuan Bajo, mungkin teman-teman tahu. Itu sekitar 6 jam perjalanan dari kampung saya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau di NTT, yang paling bagus itu adalah alamnya. Teman-teman boleh deh ke sana ya. Saya boleh lanjut mulai dari slide saya, Mas, tolong. Oh, ya lama ya. Oke. Teman-teman di sini datang ke sini hari ini mau ngapain sih sebenarnya? Oh, gila keren kok. Teman-temannya mau belajar semuanya di sini. Belajar itu adalah suatu awal yang baik dalam hidup kita. Di saat kita mau belajar, artinya kita mau rendah hati untuk mengubah dan bertumbuh. Saya pun memulai bisnis ini dengan belajar juga, karena basic saya bukan di bisnis asuransi atau punya cita-cita menjadi seorang agen asuransi. Saya basicnya medis, tidak punya basic bisnis ataupun marketing, tapi saya ada di sini semua karena belajar. Tepuk tangan buat kita semua yang mau belajar. Berat kali ya filenya. Maaf ya. Oke, mungkin saya bisa lanjut aja kali ya. Gimana? Setuju nggak? Tanpa slide. Oke ya, biar kita nggak buang-buang waktu. Latar belakang saya udah teman-teman tahu. Di kampung saya itu cuma ada SD dan SMP negeri. Jadi saya SD aja di kampung. Lalu mama saya nanya, kamu mau SMP-nya di mana? Saya nggak mau di sini. Saya mau merantau. Jadi singkat cerita, umur 12 tahun saya memutuskan saya merantau ke ibu kota kabupaten, yaitu di kota ND, kota Bapak Soekarno, menemukan Pancasila. Itu sejarahnya kota ND. Lebih diingat kayaknya kalau saya ngomong begitu ya. Kalau saya ngomong ND aja kayaknya nggak kenal. Atau Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna. Nah itu mungkin teman-teman tahu. Saya bersekolah SMP di situ, SMA di situ. Tinggalnya di mana? Tinggalnya sama om dan tante. Bercerita tentang pengalaman tinggal dengan orang yang bukan orang tua, itu suatu pengalaman tersendiri, membuat kita lebih kuat dengan berbagai drama kehidupan. Dunia tipu-tipu mulai ada dalam kehidupan. Kita tahu susah senangnya tinggal sama orang. Lalu saya sempat pindah karena ada satu kejadian pelecehan seksual yang membuat saya kasih tahu ke mama saya dan saya disuruh pindah aja deh demi menyelamatkan atau melindungi saya. Saya pindah ke asrama. Di situ ternyata saya juga nggak kuat. Di asrama itu kayak satu hall, tempat tidurnya atas bawah, asrama Ursula di ND. Kutu busuknya banyak. Jadi saya setiap malam tuh nggak bisa tidur, membuat saya sakit setiap bulan. Akhirnya mama saya melihat lagi, dia minta saya tinggal lagi di tante yang lain. Nah di situ om saya keras banget orangnya ya. Tapi saat ini saya percaya bahwa kerasnya dia ternyata demi kebaikan saya. Sampai SMA, lalu saya memutuskan saya kuliah.
kuliahnya kemana? Bingung lagi nih. Saya nggak pernah nyampe Jakarta, teman-teman. Mainnya saya paling pernah 2-3 kali saya ke Surabaya. Belum juga ya slide-nya ya. Lalu sekilas aja perjalanan hidup saya. Bapak saya itu sebenarnya nggak bolehin saya kuliah. Karena menurut dia, cewek itu ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Masuk dapur, ngurus anak. Saya 4 bersaudara, 3-nya cowok, 1 saya sendirian. Sorry ya. Tenggorokan saya lagi agak kurang nyaman. Sebenarnya tadi pagi tuh saya demam, teman-teman. Tapi buat teman-teman semua, saya berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Thank you. Karena izin Tuhan juga saya bisa ada di tempat ini. Dan saya di sini karena ingat tujuan saya di Prudent ngapain? Untuk sharing, untuk berbagai pengalaman dan iman saya kepada teman-teman semua. Oke, jadi semoga saya bisa perform maksimal dengan keadaan kurang fit. Saya 4 bersaudara, saya anak perempuan sendiri. Di Flores itu punya budaya begini, teman-teman. Anak cewek itu akan pergi, ngikut ke suami. Orang tua saya cukup berada untuk kelas daerah. Pengusaha papa saya, dia kontraktor, dia trader hasil bumi, dia pengusaha ekspedisi, dan kita punya toko dan perusahaan bisnis kendaraan. Oke. Papa saya tidak mengizinkan saya kuliah, tapi mama saya mensupport saya kuliah. Singkat cerita saya berangkatlah kuliah. Dan karena saya pengalaman hidup saya di kampung itu, next slide. Di kampung saya itu nggak ada dokter ya. Zaman dulu itu cuma ada mantri. Sejak kecil saya sudah tanamkan dalam diri saya ingin menjadi seorang dokter. Itu kuat banget, cita-cita itu kuat banget. Sampai benar-benar mengarahkan saya, ini udah, next. Mengarahkan saya masuk ke kedokteran. Saya pertama tes di Surabaya, itu nggak lulus. Saya ke Jakarta, jalan Tuhan, saya lulus. Dan saya bisa berkuliah di Atmajaya. Yang support semua uang itu adalah mama saya. Karena papa saya udah tegas, nggak usah. Udah pilihnya kedokteran pula lama, mahal ya kan. Ada duit, ada. Tapi dia kayak nggak ikhlas gitu kayaknya ya. Nanti ujung-ujung diambil orang, bener juga sih kenyataannya gitu ya. Next. Nah, saya kuliah di Atmajaya, di Pluit ya, kalau kampus kedokteran. Saya kuliah selama 6 tahun, tepat waktu, lulus. Lalu saya PTT namanya kalau kita kedokteran itu. Saya PTT kembali ke kampung halaman saya. Saya ambil kategori daerah sangat terpencil. Kenapa saya memilih itu? Satu, saya bisa mengabdi di kampung halaman saya sesuai cita-cita idealisme saya saat itu ya teman-teman. Di sana gaji lebih besar dibandingin perkotaan. Total yang saya dapat dengan gaji dari Kemenkes, gaji daerah, dan lain-lain, itu sekitar hampir 20 juta, ditambah saya praktek, itu sekitar 30 juta. Sebulan saya bisa dapat, sekitar 50 juta. Untuk pemula, luar biasa nggak teman-teman? 50 juta sebulan. Luar biasa ya. Saya ngerasa saya wow gitu. Thanks God. Berjalannya waktu setahun, 2 tahun, udah enak belum terima duit nih? Enak banget. Di kampung itu cuma bisa masuk duit, tapi nggak bisa keluar duit. Biaya hidupnya sangat murah. Pasar seminggu cuma sekali, kalian bayangin. Jadi ayam itu saya pelihara sendiri di samping rumah dinas saya. Saya ada rumah orang tua di kampung, tapi saya nggak tinggal sama orang tua. Orang tua dengan saya itu jaraknya sekitar 200 meter lah kalau jalan kaki ya. Saya memilih tinggal di rumah dinas karena di situ saya kerja di UGD juga, saya di poli juga, saya di bagian rawat inap juga. Jadi anytime pasti dipanggil, tengah malam pun dipanggil.
Jadi saya nggak mau repotin orang tua. Saya tinggal rumah dinas, saya udah nyaman ya teman-teman dengan gaji 50 juta. Saya merasa udah cukup, tapi saya ngelihat lagi. Lalu setelah ini saya ngapain? Saya udah punya pacar saat itu. Pacar saya di Jakarta, kerjanya di Astra saat itu. Terus apa saya menikah, pacar saya ke Flores atau bagaimana? Papa saya sudah mengutus beberapa tokoh masyarakat untuk membujuk saya stay di kampung itu demi pelayanan dan kebutuhan dokter di kampung itu. Tapi saat itu saya berpikir jauh ke depan, saya nggak mau anak-anak saya mengalami nasib seperti saya. Mereka harus hidup lebih baik dari saya. Karena itu saya meninggalkan Flores dan saya memutuskan kembali ke Jakarta. Keluar lagi dari zona nyaman. Saya ke sini teman-teman coba tebak, kira-kira gaji dokter umum di Jakarta berapa? Kalau ada yang bisa tebak benar, kayaknya dapat hadiah dari leader saya, hadiahnya ya teman-teman. Ada nggak yang mau angkat tangan? Dapat hadiah loh. Belum tepat. Sedih banget ya, 2,5. Ya. Oke, yang lain? 3,5 juta. Siapa tadi tuh? Nah, dari 50 juta, 50 sampai 70 juta saya dapat sebulan. Saya lepaskan, saya ambil 3,5 jutanya. Bahkan pernah ada yang gaji 0. Bisa nggak tuh? Bisa banget. Saya tinggalkan yang gaji 3,5 juta, saya pindah ke gaji yang 0, yaitu jadi sukarelawan di puskesmas di daerah Tangsel. Waktu saya di gaji 3,5 itu, saya kayak rasa terkurung di dalam suatu ruangan. Yang tadinya sibuk ya pelayanan medis, di situ saya kayak dokter UKS. Banyak anak-anak bohong-bohongan ya sakitnya gitu kan, cuma mau rebahan doang di UKS. Aduh, kayak saya nggak tahan. Saya merasa terpenjara. Menunggu jam 3 pulang itu nggak enak banget. Sedangkan saya biasanya bebas gitu kan. Saya memutuskan saya mengambil gaji yang 0. Nah, ternyata dengan saya ini memang agak aneh sih sebenarnya orangnya ya. Jadinya saya meninggalkan itu, memilih gaji 0. Ternyata Tuhan beri berkat. Saya diangkat jadi PNS. Ya, nggak gampang loh jadi PNS. Sangat tidak gampang. Tapi saat itu Tangsel, baru pemekaran. 2010. Kesempatan buat semua sukarelawan diangkat jadi PNS. Saat itulah nama saya ada di dalam satu. Puji Tuhan, semua berkat Tuhan. Saya bekerja pertama di Puskesmas Kampung Sawah, daerah Pondok Aren Bintaro. Lalu dimutasi ke Rawabuntu, saya minta karena biar lebih dekat dengan rumah saya. Saat itu saya udah mulai punya anak 1. Lalu saya karena mau tujuan sekolah dokter spesialis, saya pindah ke rumah sakit RSUD Tangsel untuk bisa punya jalur beasiswa masuk sekolah spesialis. Ternyata manusia boleh berencana, ya teman-teman. Tuhan yang menentukan. Ini kalau nggak percaya saya PNS, ini loh teman-teman. Ini saat saya PNS ya. Kayaknya agak kenal nggak kenal mukanya ya. Ini saya. Kayaknya nggak kenal ya. Saya waktu itu lagi hamil ya teman-teman. CPNS sambil hamil udah mau lahiran tuh, teman-teman yang lain pada khawatir. Tapi ya ini suasana kerja di CPNS. PNS. Ini waktu di puskesmas. Next slide. Saya ya. Oke. Nah ini saya berseragam loh. Nggak bohong-bohongan. Nah ini saya di NICU ya. Saya ngurusin bayi-bayi sakit yang kecil-kecil yang lahir nggak nangis kayak gitu-gitu. Masang alat segala macam itu tugasnya saya. Dokter spesialisnya di rumah aja. By phone. Halo dok, pasien begini. Saya akan melakukan rencana tindakan ini. Kalau di ACC kerjain. Lapor hasil. Kira-kira kerjanya seperti itu ya teman-teman. Saat saya bekerja di PNS, saya rencana mau sekolah, saya ambil di RSUD, tujuannya sekolah.
Ternyata Tuhan berkehendak lain. Musibah datang. Anak saya saat itu berusia 3 tahun 10 bulan. Tiba-tiba dia pingsan, pecah pembuluh darah otaknya. Saat itu sebagai seorang dokter, saya tidak bisa berpikir apa. Padahal saya biasa nanganin gawat darurat. Di situlah saya tahu, oh kenapa guru-guru saya berpesan kita tidak boleh menangani keluarga sendiri. Ternyata karena hubungan emosional, nggak bisa terkontrol. Ya. Anak saya lumpuh 6 bulan, teman-teman. Saya tinggal di rumah hanya dengan suami dan pembantu. Mama saya di NTT, mertua saya dekat, tapi mertua saya nggak bisa ngurus. Dia memang nggak dekat sama, nggak bisa ngurus anak-anak. Saat itu pilihan, seperti judul ya, tadi judulnya di depan. Judulnya coba kita balik ya. Baliknya begini ya. Oke. Saya agak gaptek dikit ya. Belajar tidak gaptek dari leader saya, teman-teman. Ini judul tadi ya, teman. Hidup adalah pilihan. Dalam proses perjalanan hidup saya dari kecil, saya sudah harus memilih. Saya memilih untuk bahagia, sukses, dan berkelimpahan. Saat ini saya harus memilih pekerjaan atau keluarga atau anak saya. Saat kejadian ini, hidup saya seperti hancur berantakan. Saya merasa saat itu kalau anak saya pergi, saya juga mungkin akan pergi bersama dia. Tapi Tuhan luar biasa baik dalam hidup saya. Anak saya berhenti bekerja. Saat itu saya menghadap direktur. Sebenarnya saya punya kesempatan untuk cuti di luar tanggungan negara. Tapi kalau saya bertahan 6 bulan lagi, karena syaratnya minimal 5 tahun kerja untuk sebagai PNS. Saat itu usia PNS saya itu baru 4,5 tahun. Saya diminta stay dulu beberapa bulan, nanti bisa dibantu. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa pergi jaga anak orang, sedangkan anak saya tidak ada yang menjaga di rumah. Anak saya lumpuh. Tapi Tuhan luar biasa baik dalam hidup saya. Dia menyembuhkan anak saya, pulih 100%. Saat ini anak saya SMA kelas 1 dan berbakat. Thanks God. Di situ memang ada mujizat Tuhan yang terjadi. Jarang ada kasus perdarahan otak bisa selamat. Peluangnya 50-50. Lagi-lagi saya nih anaknya cukup antik. Anak saya udah sembuh, saya nggak bisa diem lagi di rumah. Aduh, gue ngapain ya? Padahal toko tuh ada loh. Tapi saya nggak jiwanya di situ. Nggak suka di toko. Satu, panas. Yang kedua, saya tuh nggak sabaran. Kalau ada yang nego Rp1.000 tuh saya suka comelin loh. Jadi kayaknya, aduh, nggak sabar deh di toko. Jangan deh, gue jauh-jauh aja dari toko. Gue di rumah aja. Di rumah nggak tahan, kembali lagi profesi dokter seumur hidup. Sekali saya dokter, saya tetap dokter. Itu kelebihannya dokter. Karena ilmu itu kayak udah bersatu dengan aliran darah ya. Cuma mungkin untuk teknologi-teknologi terbaru, nah saya udah ketinggalan tuh, karena saya nggak upgrade ilmu saya. Tapi untuk basic ilmu, dokter umum, itu saya bisa. Itu kelebihan saya ada di Prudence. Nah, saya jadinya isi waktu dengan di klinik-klinik swasta. Saya cari yang part-time, yang bebas, nggak ada jam kantor, jam pagi sampai malam atau jaga malam, itu udah nggak. Karena prioritas saya saat itu sudah berubah. Saya udah bukan money oriented lagi, yang tadinya sangat gila uang, sangat gila kerja. Saya prioritaskan keluarga. Karena saya merasa hidup saya sudah tidak ada artinya kalau saya nggak punya keluarga. Ini kegiatan saya sehari-hari, nggak bohong ya. Anterin anak ya. Saya pernah rangsing seperti itu loh teman-teman. Percaya nggak? Itu ada buktinya. Tapi di Prudence, saya jadi agak mekar dikit ya. Karena kerjaan kita ngobrol, makan, ya nggak sih? Ngopi, ya tapi saya nggak ngopi, saya ngeteh, kue, ya kan? Belum lagi jalan-jalan sama Prudence, dikasih makan melulu ya.
Jadilah saya seperti yang sekarang ini teman-teman, nggak langsing lagi. Ini saya di toko, ini toko saya punya 2 cabang, saya bantuin suami saya. Pernah saya lagi ngangkat galon ya teman-teman ya. Teman-teman kalau beli galon jangan kalau sopir tuh bilang ke sopirnya deh, buka pintu garasi, dia nggak turun dari mobil loh. Padahal yang ngangkat saya nih cewek ya, taruh gitu. Pas saya lagi begitu teman-teman, teman saya yang perawat di rumah sakit, dokter gitu kan, dengan motor ngangkat gitu kan. Hai, gue bilang gitu. Malu nggak ngangkat galon? Enggak teman-teman. Thanks God, saya orangnya nggak malu-maluin iya. Nah, ini luar biasa, tepuk tangan buat Prudent. Saya juga nggak nyangka saya bisa ada di sini, saya bisa punya income yang gede dari Prudent. Setelah di klinik bolak-balik ya, bantu suami di toko, ngurusin anak, datanglah pandemi 2021. Saat itu singkat cerita, mau ke klinik itu seperti mau pergi ke medan perang. Teman saya ada yang meninggal, dokter gigi karena COVID. Itu benar-benar loh teman-teman, kalau misalnya perang nih ya, saya itu sudah dikirim di medan perang, lalu kayaknya kira-kira saya pura-pura mati ya, terus diinjak-injak juga nggak apa-apa deh, gue pura-pura mati aja daripada gue ditembak, misalnya kayak gitu. Saat itu saya memilih, saya berhenti menjalani profesi saya sebagai dokter dengan penuh kesadaran. Tahu nggak kenapa saya bisa sadar teman-teman? Suatu waktu saya pulang dari klinik, suami saya pulang toko, dia tanya, tukang yang tadi benerin genteng rumah saya bocor, tukang yang benerin genteng udah selesai kerja belum? Udah. Kamu bayar dia berapa? 250.000. Kata suami saya, kok sama ya, sama kayak gaji kamu di klinik. Aduh Tuhan, itu rasanya gak karuan hati saya, luluh lantah entah kemana. Tapi suami saya tuh tahu istrinya itu seperti apa ya, dia langsung cepat-cepat mengklirkan ucapan dia. Bukan maksud saya menghina pekerjaan kamu, katanya. Takut saya tersinggung ya kayaknya. Tapi kayaknya dia bilang, anak-anak itu butuh kamu di rumah. Halus nih dia mulai ya. Yang tadi bilang gaji kamu sama kayak tukang bangunan. Saya bukan maksud menghina tukang bangunan, enggak. Maksud saya nih sekolahnya jauh lebih sulit ya. Biaya lebih besar, waktunya lama, nyawa taruhannya. Ya tukang juga nyawa taruhannya sih. Tapi dia, setahu saya pernah nanya dia, kamu sekolahnya sampai apa? SMP aja bu. Nah ya kan, bukan menghina pekerjaan sebagai tukang, bukan. Saya tetap menghargai, tapi maksudnya kalau kita fair membandingkan objektivitas, biaya sekolah, perjuangan sekolah, lamanya sekolah, itu harusnya saya dapatnya lebih dari itu gitu. Tapi kenyataan realitanya saya dapat 250.000 teman-teman sehari ya. Kliniknya klinik BPJS. Nah jadi di situ saya kayak mau marah ya, ditegur begitu, tapi itu benar omongannya. Ditambah juga saya pura-pura takut mati juga tadi kan teman-teman ya. Jadi saya memilih, oke, saya berhenti, saya ngomong sama owner klinik, dok saya kayaknya berhenti dulu deh selama pandemi, saya nggak bisa jalanin praktek. Udah, di rumah dong, ngurusin anak-anak sekolah online, itu saya membabi buta teman-teman. Nggak ada ngapa-ngapain, bete banget, nggak bisa kemana-mana. Aduh duit saya habis teman-teman, ternyata nggak kemana-mana aja habis duit saya. Bayangin ngapain? Sepeda teman-teman. Bunga aglonema saya banyak banget. Jadi saya bercocok tanam. Saya suka belajar ya teman-teman, tadi ya basicnya saya suka belajar. Saya jadi ngerawat aglonema saya. Saya dari nggak bisa jadi montir sepeda, sampai bisa jadi bangun sepeda dari batangan-batangan itu teman-teman. Bisa loh saya masang sepeda. Kalau nanti ada sepeda rusak, bawa ke rumah saya benerin. Itu saya pesennya partnya dari mana? Dari Cina. Ongkos kirim dari Cina ke sini 10.000. Saya sampai wow. Lazada.
membuat segalanya mungkin. Nah, iklan kan, nggak tahu masih ada nggak Lazada ya. Benar teman-teman, saya bisa beli itu sadelnya, setirnya, pedalnya, saya rakit. Nanti kurang fix, baru saya minta suami saya tolong difixkan. Bisa ya, jadi bisa bercocok tanam udah ya, montir sepeda udah. Pokoknya selama pandemi tuh hikmahnya banyak. Lalu ada tetangga saya, dia seorang servicing agent, dia memegang polis saya juga, karena saya agent lama saya udah nggak aktif, pindah ke tetangga saya ini. Dia adalah leader saya, namanya Robi Wong. Dia juga yang mengantarkan saya ke sini menemani anaknya tampil perdana di Champion Agency. Terima kasih. Ya, saat itu Ko Robi datang mondar-mandir ya. Mondar-mandir. Lin, lu ngapain gitu kan? Ya gini aja gua, ya kan? Basa-basi seorang leader. Oh, lu nggak bosan apa? Enggak, gue sibuk nih sama tanaman-tanaman gue. Lu saat ini merindukan apa? Hah? Merindukan apa? Apa yang lu rasa kurang saat ini? Gak tau lah kalimatnya tepatnya gimana, cuma dia yang bisa bicara ya teman-teman. Saat itu saya terhipnotis pokoknya. Dia cuma bilang, lu punya kerinduan apa atau ada apa yang lu rasa kurang saat ini? Gue bilang nggak ada tuh, bye-bye aja gue. Ya kan duit punya, ya kan? Suami baik, sayang sama saya. Kurang bersyukur apa saya dalam hidup? Terus dia bilang gini, dia sok tahu juga ya, tapi ternyata benar ya. Gue tahu, lu kayaknya merasa bagaimana ya? Gue lupa kalimat lu. Ya Be, gimana kalimatnya? Tolong bantu dulu. Tolong bantu dulu, Be. Tadi saya bisa cerita sama apa lagi saya ya. Jadi ceritanya sebenarnya 2016 pas dia pertama jadi nasabah udah saya coba rekrut, Ya. tapi dia nggak mau, ya. Oh, harga diri dokter. Direkrut jadi agent asuransi ogah. Ya, oke lanjut kok. Lalu 2019 saya rekrut lagi, dia nggak mau lagi. Nah, 2 kali ya. Ya. Lalu 2022 saya lagi lewat ya depan rumah dia lagi Pura-pura nyiram. lewat ya kok. Enggak sih, gue juga. Saya cuma ngomong begini sih. Lu pengen nggak hidup lu berguna buat orang lain? Cuma itu doang sih. Dan Ya. akhirnya rekrutnya kata kalimat itu. Ya, jadi kalimat itu kalimat yang membuat berkat buat saya dan mungkin bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Kerinduan apa yang saya nggak dapat saat pandemi? Saya ingin menjadi berkat buat orang lain. Klise? Yes. Dia tanya, kerinduan apa? Gua tahu lu rindu pelayanan. Terus leader saya ngomong, lu tahu nggak? Untuk menjadi pelayan atau berguna buat orang, itu nggak cuma harus jadi dokter kok. Lu menjadi servicing agent, lu jalanin bisnis asuransi, itu juga sudah menjadi pelayan buat orang lain, berguna buat orang lain. Gue bilang, biasa ya, kita kalau direkrut itu banyak objection ya. Terus leader saya ngomong, lu ingat gak waktu anak lu sakit? Ingat dong, mati hidupnya saya saat itu. Lu merasa agent lu saat itu membantu lu gak? Yes. Gue terbantu. Saat itu rumah tangga gue baru 3 tahun. 3 tahun seumur anak gue lah berarti. Gue nikah, 3 bulan kemudian gue hamil. Seumur pernikahan gue, seumur anak gue. Kita rumah tangga baru, ya kecuali bapak mamanya kaya raya ya. Kalau saya, bapak mama saya kaya, tapi banyak utang dan akhirnya bangkrut. Jadi saya mulai benar-benar nol. Saat itu tabungan cuma ada 50 juta teman-teman. Suami juga baru lepas kerja dari Astra, buka toko. Toko baru buka gimana sih teman-teman?
pasti masih ya 3 juta 5 juta dapat sebulan, udah puji Tuhan ya. Saat itu prudent bayarin tuh, anak saya udah saya beliin asuransi. Saat saya pulang dari rumah sakit jemput anak saya masih TK, ada seorang ibunya teman anak saya, agen asuransi. Dia duduk tuh selalu nungguin, entah nunggu saya atau nunggu yang lain-lain juga ya, prospek. Saat itu saya cuma mikir begini, saya udah jadi PNS, semua fasilitas ditanggung negara, saya bisa berobat gratis di rumah sakit, teman-teman saya semuanya dokter, ngapain lagi gue beli asuransi? Tapi saat itu ada rasa kasihan saya, kasihan loh. Saya waktu itu cuma berdasarkan rasa kasihan. Ya udah deh, gue masuk 500.000 sebulan. Bahkan saat itu polis anak saya tuh baru 3 bulan loh teman-teman. Dulu tuh kan masih manual ya. Ada apa gitu yang kurang jelas, yang membuat saya tuh belum bisa bayar premi. Kayaknya fotokopi buku rekening kurang nyata atau gimana lah. Akhirnya agen saya ngurusin, dia bayarin dulu. Sebulan kemudian kejadian, amit-amit. Saya buka asuransi bukan buat minta sakit, no. Tapi kejadian itu sangat membantu saya. Prudent bayar saat itu ya, kejadian begitu tuh sekitar 250 sampai 300 juta. Prudent bayar 250 juta, 50 juta saya nombok. Thank you buat Prudential, tepuk tangan. Itu sudah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Korobi datang ngingetin saya tentang hal itu, bahwa lu bisa loh, kalau lu nggak bisa pelayanan di rumah sakit karena begitu banyak hambatan dalam karir lu di rumah sakit, ya udah, di Prudential tuh ada loh cara untuk kita bisa bantu orang. Dia wah langsung tuh jurus 1001 alasan calon agent ya. Siapa di sini yang bilang saya nggak bisa ngomong? Ada nggak yang awal join bilang saya nggak bisa ngomong? Nah itu juga saya begitu. Leader saya ini memang spesialis handling objection. Kalau bukan bertemu dengan Robbie Wong, saya mungkin nggak ada di sini. Karena dia bisa menghandling objection, menghandling semua objection yang saya berikan. Nggak bisa ngomong, lu nggak perlu ngomong, Lin. Lah terus gue ngapain? Lu cukup dengerin. Lu bisa dengerin nggak? Oh kalau dengerin itu jagonya gua. Orang pasien datang masuk keluar poli, dengerin aja ya. Kadang-kadang dia di depan aja nih pintu, gua udah bisa tulis resep. Karena saking tahu dia mau cerita apa ya, kira-kira gitu ya. Jangan banyak curhat ya sama dokter-dokter zaman sekarang. Takut rekam mediknya banyak. Ya gitu ya. Dulu kan nggak tahu. Apalagi, gua nggak bisa ke kantor. Ya. Karena apa? Gue takut lagi COVID ya. Gue sampai berhenti kerja aja karena gue mau di rumah. Saat itu tuh benar-benar ya, memang dia jawabnya benar. Kita semua by Zoom, tenang aja. Benar saat itu kita by Zoom. Sekarang udah harus ke kantor. Jangan malas ya, jangan males ya. Tunjuk diri sendiri juga. Oke, apa lagi? Aduh, gue nggak ngerti. Apa ya? Pokoknya banyak banget deh. 1001 alasan gua ya. Akhirnya saya bilang ke leader saya, kasih gua waktu mikir. Dia pulang malam, saya berdoa, saya berpikir, oke, ini sesuatu yang baru buat hidup saya. Tapi sekarang saya nggak lagi ngapa-ngapain. Toh belajar juga dari rumah, saya suka belajar. Nggak ada salahnya saya belajar hal baru. Saya meninggalkan semua jubah saya. Dalam kutipan saya yang tadinya seorang dokter, saya mungkin punya pride tersendiri sebagai seorang dokter. Saya lepaskan semua itu. Saya diskusi sama suami saya, dia cuma bilang terserah kamu. Ya minimal nggak ada salahnya kamu belajar. Puji Tuhan saya masih mendapat dukungan dari suami. Walaupun semua teman saya melihat saya kayak, lu kenapa jadi begini? Papa mama saya juga aneh banget ngelihat saya. Malu kali ya punya anak dokter tapi kok jadi agen asuransi. Pokoknya semua orang gak setuju. Cuma suami saya yang support saya.
akhirnya saya menjawab leader saya. Nah, kayaknya menjadi awal berkat buat saya, tapi mungkin setengah petaka juga buat leader saya. Di saat saya sudah memutuskan, ya saya join, nggak tahu jadi dia seperti apa, mungkin hanya dia yang tahu isi hati dan pikiran dia. Tapi saat itu saya kejarin dia terus. Udah kayak fans fanatik. Pagi saya datang, siang saya datang, malam saya datang. Kebetulan tetangga. Apes juga sih dia, jadi nggak bisa istirahat. Itu semua produk saya minta. Di saat saya sudah mengambil keputusan untuk belajar atau memilih sesuatu, saya nggak main-main, teman-teman. Karena saya sudah terbiasa pola saya dari kecil. Saya cukup, ya terima kasih. Saya cukup keras terhadap diri saya sendiri. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya berjuang untuk itu. Saya minta semua materi, saya tiap hari belajar. Karena saya tidak akan turun ke lapangan untuk ketemu orang kalau saya sendiri tidak tahu apa-apa. Saya tidak mau apa yang saya ucap itu salah. Nah, tadi di awal pertanyaan saya kepada teman-teman, kita kesini mau ngapain? Mau belajar. Saya bilang itu suatu yang luar biasa. Modal kita adalah belajar. Dengan kita belajar, kita bisa tahu banyak hal. Nah, saya banyak belajar dari leader saya. Dia ngomong apa aja, saya nurut. Benar nggak? Kayak saya ngomong begitu dia langsung, gitu kan? Coba gimana kalau dari POV-nya leader? Ya itu udah jempol, bener, nurut sama leader ya teman-teman, nurut, pokoknya. Saya sering dibilang lupa ingatan, karena abis saya nggak nurut, saya jadi nurut gitu kan. Pokoknya sama leader itu tidak ada leader yang jahat, semua leader tuh baik, ya, baik banget, semua demi kebaikan kita. Kadang leader keras, kadang leader terlalu halus. Ya, itu proses pendewasaan kita. Kita harus siap dibentuk, siap bertumbuh dan siap belajar ya. Dulu leader saya tuh suka ngajak kalau dia pergi isi kelas motivasi di mana, saya dibawa. Terus saya disuruh duduk, kamu duduk, duduk ya, duduk, dengar, nurut, duduk, dipoto. Be a star. Aduh puji Tuhan, doa leader saya terkabulkan. Nah, karena nurut nih sama leader nih, langsung di tahun itu pro AAD. Saat pro AAD itu saya nggak ngerti loh sebenarnya apa sih yang saya jalanin. Nah kan bingung lagi. Ternyata semudah itu ya. Nah, kok udah sampai di sini ya? Sebenarnya oke. Saat saya join ini, teman-teman, saya benar-benar murni mau pelayanan ya teman-teman. Komisi aja saya nggak tahu. Dia udah kasih tahu ya, leader saya tuh udah kasih tahu ini produk ini sekian. Tiap kali nih mau diajarin, jangan diturutin, ini contoh buruk. Nanti saya diomelin sama G owner ya. Ini komisinya sekian. Saya singkirin tuh halaman yang dia ngomongin tentang komisi. Udah geser dulu deh. Gua ini nggak bisa ngitung-ngitung. Males gua ngitung-ngitung. Nanti lu mengotori tujuan gua yang mulia masuk di bisnis prudensial, pelayanan ya kan. Tiap kali dia ngomong tentang komisi, nggak mudeng-mudeng saya nggak tahu hitung. Selalu yang hitungin tuh leader saya. Dia cuma kasih tahu, oh lu udah dapat sekian, angkanya dari sekian, gue lupa lagi tuh nanti. Makanya suka dibilang lupa ingatan, suruh minum ginkgo terus anaknya yang ginkgo. Jadinya begini nih, agak error dikit. Nah, ternyata suatu waktu ya, nggak tahu komisi masuk berapa waktu itu, gede ya komisi. Saya bilang kok enak banget ya bisnis ini ya. Saya kayaknya cuma ngobrol-ngobrol sama orang, duitnya masuk belasan juta ya. Enak banget loh. Di rumah sakit saya sampai nggak tidur, teman-teman mompa itu bayi biar nafas gitu kan. Gitu kan. Sampai nggak tidur, ninggalin anak, ninggalin suami. Aduh, ternyata ada cari duit yang gampang banget di Prudential, teman-teman. Omset saya nggak ngitung, yang ngitung leader saya. Gede juga ya, terus gue cek deh rekening. Wah, gila. Seumur hidup saya
Saya udah jalanin jadi dokter, saya bisnis owner, saya jalanin toko, jualan gas, jualan air, ngumpulin 2.000 rupiah per galon, tabung gas 5.000 rupiah. Kapan dapat ini 13 juta? Encok dulu ya. Di Prudent udah dikasih makan ya, minum ya, ngobrol-ngobrol, duit masuk. Gak sekali loh teman-teman, setiap minggu masuknya. Gila, luar biasa, tepuk tangan. Ternyata nyampe, dapat jalan-jalan ya kan. Ini dari agensi Miracle, top agent atau apalah waktu itu ya. Ya, saya masuk tuh langsung top agent teman-teman. Dipromosi ya kan. Dapat Star Club. Ini salah ketik ya. Star Club ini kalau bukan 2024 ya. 2023 ya. Pencapaian 2022 jalan di 2023. Dapat nih pertama Star Club saya. Langsung ke New York. Nah, thank you. Lalu AAB, kemudian thank you. AAB, lalu saya izin minum ya teman-teman, sorry. Bapak yang baik, penuh kasih sayang. Dia itu pengganti bapak saya sebenarnya. Walaupun kami seumuran, tapi jiwanya dia tua banget. Apa ya, kayak ngayomi ya. Leader-leader sini belajar tuh dari bapak saya. Oke. Puji Tuhan lagi. Ini kok udah, pokoknya promosi AAB. Habis itu AAB 2023 capai lagi promosi AD. Dapat Star Club ke Milan, dapat MDRT. Sebenarnya di tahun pertama tuh saya bisa dapat nih MDRT. Ini ya, akibat pernah sekali nggak nurut sama leader ya. Sekali aja kok itu. Dia ingetin saya, API kamu tinggal 20.000 untuk dapat MDRT. Waktu itu gue udah melancong jalan. Udah, nggak usah dipikirin begitu-begitu. Kan tujuan saya kan bukan begini ya sebenarnya ya. Jadi saya nggak mikir saat itu tuh. Dia kurang meracuni saya saat itu. Jadi agak kurang mempan di momen-momen itu ya. Masih tahun pertama. Tahun kedua diingetin. Ya puji Tuhan, dikasih kesempatan sama Tuhan ya. 2022 dapat 2023, 2024. Nah, ini 2025 dapat lagi nih ke Praha. Ya, lalu dapat lagi Star Club, dapat MDRT juga, teman-teman. Dapat apa ini? Sampai lupa apa yang didapat. Billion ya. Ini Miracle. Dapat apa ya waktu itu ya? Emas ya. Ya, dapat emas dari G-owner saya. Nah, Miracle juga jalan-jalan lagi, ada sendiri ya. Jadi Prudent punya, agensi punya sendiri. Dapat lagi nih kita gratis ke Vietnam. Nah, ini waktu ke Milan. Ini G-owner saya, C. Aling. Ke Milan. Ini ke Praha ya teman-teman, puji Tuhan. Nah, teman-teman, luar biasa ya Prudential ya. Kasih kita tempat untuk bertumbuh, untuk pelayanan ya, bantu nasabah kita klaim. Klaim saya tahun kemarin itu total 954 miliar. Miliar? Juta. Aduh. Untung gua nggak bikin rugi Prudent, ampun. Jangan, Prudential harus untung yang banyak ya. Cuma 954 juta klaim nasabah saya dan 100% dibayarkan. Thank you. Tepuk tangan buat Prudent. Jadi kalau ada di luar yang ngomong Prudent nggak bayar, itu pasti ada yang salah. Entah agent yang salah, yang nggak mau ngurusin, atau mungkin ada sesuatu yang dilanggar ya. Jadi kita jadi agent yang punya integritas yang baik, value yang baik, jadi tujuan kita melayani benar-benar terlaksanakan. Saya memilih yang tepat ada di Prudential. Why? Prudential is the right choice for me. Lalu bagaimana saya bisa seperti ini? Dalam hidup saya nggak tahu nih basic
teman-teman semua ada join di bisnis asuransi di sini. Kenapa? Setiap orang punya alasan masing-masing. Ada teman saya yang suka jalan-jalan gratis. Kalau saya dari segi pelayanan, banyak teman-teman yang karena untuk nambah income keuangan, itu tempat yang tepat banget ada di Prudent. Karena pengalaman saya, uang paling gampang dan paling cepat jalanin bisnis ini. Kalau saya sudah memutuskan memilih join di bisnis ini, waktu saya tinggal sedikit ya, saya menentukan puzzle ini harus saya lengkapin. Saya nggak main-main teman. Di saat saya sudah memutuskan segala sesuatu, saya berani ambil keputusan, saya bertanggung jawab terhadap keputusan itu, dan saya berkomitmen menyelesaikan apa yang sudah saya pilih. Cara saya selalu seperti ini. Puzzle ini harus saya lengkapin. Saya mulai dari, ini bisa di, ini ya, begini kali ya. Nomor 1, saya tentukan goal saya. Dari dulu saya selalu punya goal, tapi kurang detail. Saya dibimbing oleh leader saya untuk lebih detail, ya, menentukan goal ini. Kita harus tentukan goal kita dulu. Nah, ada rencana kerja, ya, fokus, jangan sampai ada tawaran, bisnis ini enak, bisnis itu enak, mulai deh. Ntar MSIG datang nawarin, gue bayarin lu di depan. Itu terjadi teman-teman. Saya mau dibajak berapa kali. Mereka berani bayar gede di depan. Itu udah not my value lagi ya. Ingat, ada hasil ya. Nah, kita mulai dari sini. Saya bahas satu-satu. Goal selalu saya tentukan di awal tahun. Bahkan tutup tahun, itu saya sudah merangkum semua hasil saya di tahun itu. Saya buat doa khusus, bersyukur yang luar biasa kepada Tuhan atas semua yang sudah diberikan Tuhan bagi saya. Saya tentukan goalnya dengan detail teman-teman. Teman-teman mau apa? Kok kayaknya ada slide yang kelewat ya? Iya ya. Gimana ya? Oh, ini tengah. Nah, ya. Ini ya. Di Prudent itu kita tinggal tentukan goal kita. Kamu mau jalan-jalan gratis, kejar Star Club. Kamu mau yang mana? Tentukan, jangan main-main. Mungkin ada yang pingin mobil mewah. Mungkin ada yang pingin bangun rumah. Mungkin ada yang pingin menikah. Di sini ada nggak ya yang umur-umur? Udah seumuran saya semuanya ya. Udah senior-senior. Kalau ada yang mau menikah atau yang untuk kedua kalinya boleh aja ya. Di sini ya, atau jalan-jalan sama keluarga, atau jadi biker, keren ya biker ya. Atau ini, apa ini kalimatnya? Ada tuh sebuah film, apa, ada yang bisa hafal nggak? Satu aja adegan film yang melatar belakangi yang Mas Aris. Iya, ada nggak yang tahu satu aja kalimatnya? Saya kasih hadiah loh. Nanti leader saya yang bayarin. Coba dong ya, itu Mas Aris ya. Nah, tentukan teman-teman dengan detail. Mau rumahnya kayak apa sih? Mau di mana sih? Cari tahu harganya berapa. Kan banyak tuh nempel angka nomor telepon, telepon aja. Nggak salah, nggak ada yang marah juga ya. Cukup tahu harga, 1M, 2M. Siapkan itu teman-teman. Bagaimana mencapai 1M? Di Prudent cuma dapat 3 tahun loh. Jalan kerja dapat 1M. Saya sekarang udah bangun kos dari uang Prudent. Nah, karena saya pingin passive income. Selain dari Prudent ada passive income. Saya salah lagi nih kan. Passive income dari Prudent ada, dari kos juga ada gitu ya, banyak. Nah, ini tentuin mobil, mau mobil merek apa? Jangan cuma mobil-mobilan juga banyak teman-teman, 20.000 di itu ITC ya.
Dia tentuin goalnya dengan jelas. Kalau saya, goal saya ini. Saya punya banyak waktu dengan anak suami ya. Kalau misalnya sibuk, jadi saya harus punya banyak waktu dengan mereka. Saya mau pelayanan ya, bantu orang, productivity. Saya mau tetap eksis teman-teman. Saya tahu Tuhan kasih saya talenta banyak loh. Tapi sayang ya kalau saya cuma di rumah masak gosok ya. Kayaknya tebel nih tangannya. Agak dihalusin juga lah ya. Produktivitas, kita keluar lah, ketemu teman-teman di luar, refresh. Itu ada yang tawa-tawa loh. Nggak enak ya kalau di rumah doang, butek ini otak ya. Nanti jadinya suami direcokin. Sayang, kapan pulang? Udah jam pulang, buruan pulang gitu kan. Makanya suami saya paling seneng kalau saya ada kerja. Kalau saya nggak kerja, aduh dia hidup sengsara. Nah ini ya produktivitas. Ada kerja, ada uang. Nah itu di prudent. Tempat lain belum tentu. Ya di rumah sakit banyak sosialnya. Pasien BPJS 3.000 rupiah men, mampus dah gua gitu kan. Nah ya, sambil mengumpulkan pundi-pundi ini. Ada di Prudential semuanya ini, teman-teman. Tepuk tangan buat Prudential. Ya, plan. Udah tentuin goal. Udah detail nih ya. Buat plannya. Lu maunya bagaimana? Dijabarin satu-satu, detail. Ajak leadermu. Leader itu untuk kita belajar. Leader tuh senang banget loh kalau ada agennya yang datang hanya aktif, proaktif. Jangan dikejar-kejar melulu sama leader. Kesannya kayaknya gimana gitu, nggak enak. Kalau leader saya senang banget kalau saya nyari dia. Bener nggak kok? Bener lah, udah harus bener udah. Ya, takut dia sama agennya juga nakal nih. Tentuin ya. Mau rumah harga 1 M tadi ya. Oh 1 bulan gua harus punya income berapa. Oke mungkin baru tahun pertama nggak bisa lah ya dapat 100 juta sebulan. Tapi kalau udah 3 tahun bisa banget. 2 tahun juga bisa loh. 1 tahun ya 50 dapat lah ya. Butuh waktu berapa tahun untuk nyampe itu. Jadi kita buat plannya tuh, ada plan yang segera, jangka pendek, buat jangka panjangnya juga. Jadi terarah. Nanti pelan-pelan di checklist. Bagian terenak dari sebuah plan itu di saat kita udah checklist tuh. Aduh, itu enak banget teman-teman. Nah, sambil ngeplan nih, sambil jalan, kita harus serba bisa. Paralel kerjanya. Jangan tunggu. Gue masih belajar dulu ya. Tunggu. Nggak bisa teman-teman. Waktu jalan terus, nggak pakai tunggu-tunggu. Ya. Sambil plan, sambil jalan, jangan lupa ceritakan semua sama leader. Bro, bapak, kakek gitu kan ya. Gua ada case begini. Gua harus gimana ya? Dievaluasi. Leader itu biar lebih mudah dari kita even ya. Dia punya jam terbang lebih tinggi dari kita. Jadi tempat kita berkonsultasi adalah leader kita. Nah, kira-kira saya begini nih, saya checklist. Aduh, tulisan saya, kalau orang bilang tulisan dokter jelek, nah iya saya. Tapi nggak semua dokter jelek itu ya. Nggak usah dilihat, nggak usah diintip, gua langsung skip. Kira-kira begitu ya. Di itu ya, dibuat plan gitu satu-satu. Oh iya, ada yang harus saya kasih tunjuk ternyata. Nah, list saya yang pertama adalah berdoa teman-teman. Mungkin ada yang lupa berdoa gitu kan. Ini kenapa ya? Kenapa saya nggak isi ya? Kayaknya habis pulang dari mana gitu, jalan-jalan kayak. Jadi kertasnya masih kosong. Pulang jalan-jalannya daripada aku ulang kan bohong ya. Udah dari sini deh, ke situ gitu ya. Olahraga, jangan lupa ya. Ini masuk loh dalam kegiatan saya. Mandi, apa nih? Terlihat simple ya teman-teman. Pernah baca buku Atomic Habit? Nah, dimulai dari hal-hal kecil. Ini belum tentu semua orang bisa melakukan. Harus butuh komitmen dan konsisten. Nah, evaluasi pekerjaan Prudential ya. Toko juga masuk ya. Nggak cuma Prudent aja. Jadi teman-teman, hal simple kecil seperti ini terlihat sangat nggak penting ya. Ternyata ini penting banget buat saya ya. Saya nggak tahu teman-teman. Nah, kayak gitu kira-kira.
Saya dilatih untuk selalu fokus sama plan yang sudah saya buat. Dalam perjalanan kita menjalani hari-hari, saya punya 1 kali 24 jam. Teman-teman juga saya rasa sama ya. Ada nggak yang lebih dari 24 jam sehari? Nggak ada ya, kita masih sama-sama di planet bumi. Oke, pakai 24 jam kalian dengan baik. Karena setiap detik yang kita lewatin sungguh anugerah Tuhan yang harus kita hargai dan kita maksimalkan manfaatnya. Saya pernah ada di suatu diagnosa yang saya pikir saya akan segera mati. Itu titik balik hidup saya, teman-teman. Di saat itu saya menghargai setiap detik dalam hidup saya. Di saat bangun pagi masih menemukan diri saya yang hidup, bernafas, itu sungguh suatu anugerah. Saya pernah ada masa down banget di saat saya tahu saya punya penyakit yang saya pikir saya akan mati gitu. Saya stres, saya sampai GERD. Lalu suami saya, lagi-lagi suami saya penyelamat saya, yang ada di bumi maksudnya ya. Yang tadi pertama dia tanya gaji saya dengan gaji tukang benerin genteng. Ini yang kedua, dia lihat saya stres ya, jadi hidup nggak mati nggak ya, jadi anak-anak tuh mulai nggak keurus, saya mut-mutan, emosi saya jadi nggak stabil. Dia cuma ngomong begini sama saya, oke deh kalau lu pingin mati, anggap aja bulan depan lu mati, kata dia gitu. Saking keselnya ya, saya suami-suami tuh punya kesabaran terbatas, ibu-ibu, jangan terus dicobai. Akhirnya saya mendengar kalimat yang cukup pedas dari dia. Anggap aja bulan depan lu mati deh, kata dia gitu kan. Kira-kira 1 bulan waktu yang Tuhan kasih buat lu itu, lu mau pakai buat apa? Aduh, lagi-lagi di meja makan, teman-teman. Ya itu meja makan kayak perlu saya ganti kayaknya. Itu saya kayak tertampar banget ya. Iya ya, gue masih ada waktu 1 bulan nih. Saat itu teman-teman, Tuhan berkati saya. Tuhan buka pikiran saya, rasa syukur saya yang mendalam. Ternyata cobaan sakitnya anak saya itu nggak cukup buat saya. Harus sampai saya sendiri yang menghadapi kematian. Saat itulah saya bersyukur sekali sama setiap detik yang saya lewatin dalam hidup saya. Makanya hari ini pun di saat saya lagi sakit, saya tetap ada di tempat ini. Karena saya menyadari, ya terima kasih. Saya menyadari saya dilahirkan untuk apa? Saya ada, boleh bernafas sampai hari ini, untuk apa? Saya sudah menemukan jawaban hidup saya. Saya mau menjadi berkat buat orang, menjadi kesaksian akan Tuhan. Karena itulah saya tetap berjuang ada di tempat ini. Dalam proses perjalanan saya di Prudent, saya tetap fokus, teman-teman. Banyak nggak cobaan, rintangan? Banyak nggak menurut teman-teman? Pasti banyak. Leader saya tahu semua. Boleh nggak saya bilang, wah enak banget jalanin Prudent? Boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sampai bilang nggak ada halangan, itu saya bohong, teman-teman. Sedangkan integritas saya, value saya nggak di situ. Jalanin Prudent juga sama seperti kita jalanin sebagai dokter, sebagai pebisnis, profesi apa aja. Pasti ada up and down-nya, ada rintangannya. Itulah seninya hidup. Karena itulah kita diciptakan. Karena itu kita diciptakan berbeda satu sama lainnya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Tuhan berikan kita akal budi untuk problem solving. Ya, hampir keselipet nih lidah gua. Ya. Jadi seru sebenarnya ya menghadapi segala dilema, segala situasi di lapangan. Itu mendewasakan kita. Buka hati kita, rendahkan hati kita untuk mau belajar. Ini butuh proses, teman-teman ya. Fokus ya. Kita lihat nih.
attitude. Saya bersyukur saya ada di bisnis ini. Ternyata saya nggak cuma pelayanan, saya bertumbuh, teman-teman. Dulu saya sangat keras, saya sangat mudah marah, saya sangat trust issue. Oh, pokoknya banyak deh. Itu leader saya tahu semua. Kasihan juga ya jadi leader. Ini nih harus kita perbaiki ya. Behavior kita, action, baru kita bisa capai sukses, teman-teman. Gampang gak sih jalanin bisnis asuransi? Kalau buat saya sih gampang ya. Yang sulitnya saya sebenarnya bukan bisnisnya, tapi adalah gimana diri saya. Ini saya luar biasa berproses di Prudential. Saya bertumbuh sekali ya, teman-teman. Growth mindset. Mindset mau tetap di fixed mindset atau di growth mindset. Harus bisa manage emosi saya, fokus saya. Nah, coba dibaca teman-teman. Fixed mindset seperti apa? Growth mindset seperti apa? Kalau orang yang ada di sini, dia terus menghindari tantangan. Mau pergi prospek nih, gua lebih baik tidur deh. Aduh, itu alarm saya, Beh, tolong. Alarm berdoa, ya. Jangan takut Tuhan, jangan takut Tuhan. Ya, takut sama Tuhan. Jangan takut teman-teman terhadap tantangan. Pergi ketemu prospekan, pergi aja, nggak usah mikir, ya. Kan ilmunya udah ada di otak. Mau ngomong apa aja, ya kan? Kalau kita ketemu prospek tuh kita ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Kalau saya nanya, takut menjawab atau berani menjawab nih? Saya milih, boleh milih nggak nih kok? Izin ya. Cici yang mana ya? Nah, yang paling cantik nih. Yang kemeja. Ci, ya, Cici. Ya, salam kenal, Ci. Boleh mik. Kalau kita ke prospek, Ci, kira-kira kita mau ngapain aja ya? Soalnya saya waktu mau ke prospek pertama kali nih ya, saya takut banget. Sampai gemetar. Nah, saya nggak tahu teman-teman lain ngerasain nggak ya, tapi saya waktu pergi prospek pertama saya gemetar banget loh. Saya kayak bingung ya mau ngomong apa gitu. Kalau Cici masih baru join apa udah lama, Ci? Udah lama. Udah lama. Nah, Cici tolong sharing dong, Ci. Saat pergi prospek tuh apa perasaan Cici? Apa yang ada dalam pikiran Cici? Oh, sorry, Cici, minta maaf, Ci. Minta maaf, nggak apa-apa. Boleh ganti teman yang lain. Nanti Cici sharingnya bisa japri saya chat ya. Oke. Yang lain yang lagi nggak terganggu dengan pita suara. Koko deh, paling ganteng nih. Ya, kok. Kalau kita mau pergi prospek kok, apa yang ada dalam hati, pikiran, kira-kira? Koko mau datang prospek saya. Ya, paling pertama persiapan diri dulu ya. Ya. Gimana tuh kok persiapan dirinya? Ya, produk kita harus paham. Ya. Itu aja kok. Yang paling Itu ya, santai aja ya kok. Ya. Bener sih kok, bener. Itu paling bener tuh. Ya. Jangan banyak pikir ya. Tapi yang pasti kita pergi prospek, kita berpakaian yang sopan. Saya di kantor ya. Saya ini sebenarnya agak-agak gembel loh sebenarnya kalau di rumah ya gitu kan. Sampai sama Ci Jenny, ada leader senior di kantor. Herlina sini. Ditatar cara berpakaian saya. Diajarin dandan. Luar biasa kan agensi saya. Itu ternyata di bisnis ini kita nggak cuma belajar tentang produk ya. Belajar tentang cara berpakaian. Ya lucu-lucu sih, tapi ya seru ya. Saya mau belajar. Saya mau dikritik ya. Saya terima semua masukan. Kita berpakaian yang sopan lah ya. Kita ketemu nasabah kita. Itu artinya kita menghargai dia. Terus
Kenapa saya ketakutan ya? Saya mulai takut tuh, aduh nanti dia tolak, nanti dia ini, nanti dia itu. Nah itu nggak boleh tuh. Pergi aja, menjadi berkat buat dia, membawa misi cinta kasih. Lalu produk udah pasti dong. Kalau lu nggak tahu produk mau ngapain sih ketemu orang? Nah di situ kita nanti ngobrol-ngobrol nih. Kata leader saya, lu sebenarnya di asuransi tuh ngapain sih, kata dia. Jualan produk lah, gue bilang gitu kan. Nyolot biasanya kalau agent baru. Enggak, kata dia gitu. Sering adu argumen sama leader. Bukan itu, kata dia. Terus gue bilang, gue ngapain kalau nggak jualan produk, ya kan? Polos banget. Sebenarnya yang lu jual adalah masalah. Terus dijelasin tuh masalahnya, ya kan? Nah di situ ketemu deh jawabannya. Setiap orang tuh punya masalah, teman-teman. Masalah itu yang harus kita tahu. Makanya disuruh gue jadi pendengar. Lu gak usah banyak ngomong, karena lu bukan yang punya masalah, dia yang punya masalah. Lu cukup dengerin. Lu korek satu kalimat, ya kan? Nanti dicerita tuh, jadi pendengar lah. Tapi jangan kebablasan ya teman, jangan sampai jadi tempat sampah. Harus bisa batasin. Gali tuh. Dia curhat apa? Buat pertanyaan yang langsung tembak ke tujuan yang sesuai kebutuhan dia, sesuai masalah dia, ya. Jangan tidak memberikan solusi. Ada masalah, kita harus siap solusinya apa buat calon prospekan kita. Nah, ini nih, jadi jangan takut tuh sama tantangan pergi ketemu nasabah. Mikirnya 1001 alasan. Ini nih harus dibuang ya. Mudah menyerah. Oh dia bilang ini ada alasan nih, gue nggak bisa ya hari ini. Udah mulai mikirin macam-macam ini, dia menghindari gua lagi nih gini. Nggak perlu. Memang orang lagi ada kendala, ya kan? Nggak usah mikir aneh-aneh. Melihat effort sebagai hal yang tidak berguna. Aduh gue capek deh ke kantor. Ngapain sih dengar dokter Herlina ngomong, nggak penting gitu kan ya. Jangan ya teman-teman. Mungkin ada satu kalimat dari saya dari awal sampai akhir, saya jadi malu ngomongnya. Ada leader saya di belakang, soalnya dia paling sering ngingetin saya tentang hal ini. Jadi saya yang ngomong hari ini ya, jadi mulai besok rajin nih. Melihat effort sebagai hal yang tidak berguna, pasti ada sesuatu yang didapat. Menolak kritikan, ya, buka hati, rendah hati. Itu orang yang masih mau mengkritik kita, itu artinya dia sayang banget sama kita. Kalau bukan siapa-siapanya dia atau dia nggak peduli, bodoh amat. Lu mau nyungsep kayak, lu mau mati kayak, silakan. Nggak ada gunanya buat gua, gitu kan? Kalau dia masih mau kritik, itu artinya masih ada rasa sayang, ya. Merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, ini hal yang paling bodoh sih kalau menurut saya. Ngapain lu banding-bandingin hidup lu sama orang lain? Ya. Orang kembar aja tuh beda loh. Identik. Yang satu ovum aja, satu sel telur aja itu beda. Karakter, sifat, dan lain-lain. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Ya, yang penting bahagia kita. Nah, harus nih kesini ya mindset kita ya. Hadapi tantangan itu. Kalau saya orang yang suka menghadapi tantangan dari kecil. Karena ya mau nggak mau, ya merantau harus kuat. Kalau nggak habis saya dibully orang. Habis saya dikerjain orang. Harus berani nih. Gigih menghadapi tantangan. Jangan takut, perempuan laki-laki sama, ya. Selama kita benar, jangan takut. Melihat effort sebagai jalan untuk menjadi ahli. Kantor. Untuk biar jadi ahli nih. Korbanin, ada harga yang harus dibayar. Luangkan waktu untuk belajar. Ya, orang kritik, ambil positifnya, buang negatifnya ya. Mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Saya belajar dari leader-leader. Saya belajar dari teman-teman, dari nasabah saya. Itu semua saya belajar. Saya banyak mencuri ilmu saat saya bertemu dengan nasabah-nasabah saya. Banyak orang hebat. Saya belajar dari mereka. Ini teman-teman. Ini mungkin agak lama nih. Oke, saya cuma punya 10 menit lagi. Kita sering ada di sini nih. Pilihan ya.
Saya saat ada di NTT, waktu praktek PTT pertama dengan gaji 50, bisa kadang-kadang dapat sampai 70. Udah nyaman banget, men. Lalu saya memilih keluar dari sini ke ibu kota, gaji 3 juta bahkan nol. Takut nggak? Takut. Tapi untung waktu itu belum nikah ya, belum ada tanggungan. Minimal saya makan sendiri masih sanggup. Orang tua saya udah nggak kirimin saya duit. Masih ada tabungan juga ya, tenang ya. Nah, sering nih kita ada di sini ya, memblok diri kita sendiri, menjadi tidak percaya diri ya, rendah diri, ngapain ya? Ini bodoh-bodohin diri sendiri nih. Kalau mau lama-lama di sini, jangan lama-lama di sini. Cepet keluar ke area merah sini, learning zone. Mau belajar. Modal utama saya dalam hidup saya adalah belajar. Belajar banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini. Bisa jadi petani bunga agronema ya, bisa jadi montir sepeda. Itu belajar tuh. Bisa jadi pebisnis asuransi, belajar. Apa iya saya dulu sekolah mau jadi pebisnis asuransi? Enggak pernah terlintas, teman-teman. Ya, mau jadi dokter juga saya harus belajar ya. Dealing with new challenges and problem. Ini luar biasa. Harus hadapi, teman-teman. Ini ya. Nih, kita udah masuk nih ke sini. Ini butuh kekuatan, energi yang besar, kemauan, tujuan. Hot button tuh harus ditemukan. Maunya apa? Saya kalau nggak tahu saya ada di Prudent ini untuk apa, saya udah mundur dari tahun pertama. Dapat 3 nasabah pertama, saya gemetar. Malam-malam saya tidur tiba-tiba saya kayak gangguan cemas. Why? Saya kayak merasa kayak saya terikat. Saya merasa, aduh, ini benar nggak ya gue ada di jalan ini? Tanggung jawab gue seumur hidup loh. Kalau nggak dia mati dulu, gue yang mati dulu nih. Pelayanannya bener nggak? Saya nggak tahu, ini perasaan saya ya. Saya nggak tahu teman-teman ngalamin nggak. Kalau belum ngalamin mungkin perlu pertobatan dulu. Iya, karena waduh, saya kayak tersadar gitu loh. Tanggung jawab ini udah di pundak saya nih. Saya nggak main-main. Saya lagi-lagi, kalau lu ada masalah ya, carinya siapa? Leader, tempat curhat kita. Jadi leader harus kuat, energinya harus kuat. Jadi untuk nyerapin energi negatif dari agent-agent tuh butuh energi yang kuat ya. Saya ke leader saya, Rob, aduh, gue kayaknya salah jalan deh. Hah, kenapa? Gitu kan? Gue nggak yakin ya. Ini gue udah 3 nasabah loh. Jadi suka ngomong pasien, kecampur ya. Sudah ada 3 nasabah. Terus kenapa emangnya? Aduh, kok bisa nggak ya? Ini seumur hidup loh. Udah, lu tenang dulu. Lu pulang doa. Ingat lagi lu masuk Prudent buat apa? Kalau lu ngerasa masih belum kuat, ya udah nasabah-nasabah lu gue yang handle. Tadi dia jawab begitu, gue mau ngomong apa, ya kan? Ya oke deh, gue mikir lagi. Pulang mikir sendiri ya kan? Cuma curhat terus pulang lagi mikir sendiri, ya kan? Nggak ada solusi. Solusinya ada buat nasabahnya di handle sama leader kita. Dia tetap bertanggung jawab, ya kan? Aduh, gue pikir-pikir lagi. Oke, gue masuk sini ngapain ya awalnya? Oh iya, gue menjadi berkat buat orang, gue mau pelayanan. Karena gue ingat itu, teman-teman. Semangat lagi dong. Iya, gue nggak tahu kapan gue mati. Besok bisa aja gue mati, ya kan? Tinggal lihat aja siapa mati dulu, ya kan? Sesimpel itu aja. Begitupun proses ya, tahun demi tahun. Jadi leader. Gue udah bilang sama leader gue nggak mau jadi leader. Gue mau jadi agent terus. Bener nggak, Be? Iya. Karena gue tahu jadi leader itu harus upgrade lagi diri gue, keluar lagi dari zona nyaman ya. Udah terbiasa nih agent jualan aja kan, yang gampang. Oh, tadinya gue nggak tahu jualan jadi tahu, ya kan? Sudah ngerasa jualan gampang ya. Nah sekarang jadi leader, beda lagi nih tantangannya, belajar lagi, ya kan? Aduh, gue nggak sanggup jadi leader ya ngadapin agent gue. Aduh, sampai gemetar ya kalau ajak ke kantor, kayak ngemis banget kayaknya. Ya udah, ya tolong deh agent ya,
ke kantor ya kan, proaktif. Jadi leadernya tuh nggak sedih gitu. Ya. Sedihnya berasa banget gitu kan. Nah, itu tantangan tersendiri teman-teman. Kalau bukan karena kembali lagi tujuan saya masuk Prudent ini kenapa? Udah kemana tahu kali gua ya. Jadi ingat, tujuan utama lu masuk join itu kenapa? Itu dipegang kuat. Mungkin ada yang nggak cuma satu tujuannya, lebih banyak tujuan. Wah, itu lebih kuat lagi sih seharusnya ya. Mau belajar, mau bertumbuh, mau menerima kritikan. Saya melewati itu semua. Saya ikut kelas-kelas ya. Kelas Coach Ari Sandi. Saya punya mentor namanya Ellen Christie. Saya banyak belajar. Makanya saya bilang saya bertumbuh sekali di sini. Saya yang negatif orangnya, yang trust issue, yang emosional. Saya harus positif. Positif ini harus seimbang. Mungkin udah pernah ada yang ikut kelasnya Coach Ari Sandi. Di situ dia selalu ngajarin tentang ini. Positive thinking, positive feelings, dan positive action. Itu harus selaras ketiga-tiganya. Contoh yang simple ya. Saya ke gereja. Saya pergi berdoa. Saya niatkan mau berdoa. Ke gereja itu suatu positive action. Tetapi sampai di gereja saya ngerasa sedih. Saya mikir, aduh nih agent gua nyebelin banget ya, pingin gua tabokin gitu kan ya. Contoh itu ya, simple ya, lucu-lucuan aja ya teman-teman. Itu nggak dapat apa-apa kita ke gereja. Tapi kalau saya ke gereja, saya happy, sukacita, walaupun agent saya nyebelin, saya tetap berpikir, aduh agent saya ini perlu belajar lebih banyak ya. Saya harus tetap semangat, saya harus ngembangin diri saya untuk bisa bagaimana menghandle dia. Beda loh ya, pulang gereja tuh penuh berkat ya. Beda loh ya, tadi sama-sama ke gereja mikirin agent juga nih. Tapi bagaimana kita membalikkan mindset kita. Agentnya yang sama, nyebelinnya sama, tapi jangan ambil nyebelinnya. Ambilnya, oh dia begini karena dia tidak mengerti, oh dia begini kan, itu ya. Jadi kita harus berada, kalau anak zaman now tuh ngomongnya, saya anak zaman now sih, POV, belajar untuk keluar dari blind spot kita, melihat POV orang lain. POV kita dilihat, POV orang lain kita lihat. Nah di situ kalau kita bisa ada di POV orang lain, ini enak banget jalan. Ya, positive thinking. Ya, ini emosinya ya. Rasa dalam hati harus diolah dengan baik. Ya. Positive action, ini habitnya. Dilihat ya teman-teman. Ini aktivitas kita simple sehari-hari ya. Berdoa yang tadi saya tulis di dalam agenda saya ya. Makan sehat, olahraga, tidur yang cukup, baca buku-buku yang untuk pertumbuhan badanku dulu tak begini, maksudnya pertumbuhan pola pikir, bukan pertumbuhan menyamping dan ke depan ya, tapi pola pikir. Dan kalau udah pada belajar meditasi, boleh meditasi, bagus banget. Ini yang saya lakukan, seperti atom aja, hal simple, hal kecil yang mungkin kita abaikan hari-hari. Percayalah, tahun demi tahun kalian akan petik hasilnya, dan saya sudah merasakan itu. Ya, dan ini harus konsisten. Jangan hujan lalu aduh gue mager, nggak bisa. 1 minggu saya olahraga minimal 5 kali seminggu, minimal 30 menit. Apa aja? Tahu nggak enaknya kalau aktivitasnya banyak olahraga? Ketemu banyak orang, peluang prospeknya gede. Cari komunitas. Ya, kita sudah melakukan semua bagian kita. Growth mindset kita, mau belajar, mau evaluasi diri kita, mau dengar kritikan, mau hadapi tantangan. Sudah nih, kita sudah lakukan semua bagian kita dengan baik, dengan konsisten. Ya. Ingat, dalam hidup kita ada 3 kendali. Kendali diri kita sendiri sudah kita lakukan nih ya teman-teman.
Ada kendali orang lain, dan yang ketiga ada kendali Tuhan. Dan kita harus tahu batasan di mana kita berada. Kita bukan orang lain, apalagi kita Tuhan. Itu perlu sadar diri, tahu diri. Tahu diri banget. Oh, ya saya. Saya nggak bisa kendalikan orang lain. Entah itu agent saya atau leader saya, nggak bisa. Leader saya adalah leader saya, agent saya adalah agent saya. Mereka punya pola pikir masing-masing. Baik buruknya mereka ya nggak apa-apa. Itu ciptaan Tuhan, ya itu harus diterima. Seperti itu. Jadi kontrol kita cuma sampai ke diri kita sendiri. Kalau orang lain, udah jangan coba-coba lu otak-atik. Nanti jadinya jambak-jambakan kalau yang perempuan. Jangan ya teman-teman, enggak ya. Enggak ada tuh, enggak gara-gara dia gue jadi begini. Gara-gara ini jadi begitu. Enggak ada itu. Lu melakukannya emang lu dipaksa? Enggak, lu sadar sendiri. Leader lu ajak lu join, emang dia yang paksa? Lu dalam keadaan terhipnotis gitu? Tanda tangan ujian AJI terhipnotis itu enggak kan? Datang sendiri, mau join sendiri, ya lu udah ngucap ya lakukan lah. Nggak dalam keadaan tidak sadar gitu. Andaikan gue bisa hipnotis semua, tidur, tanda tangan semua, closing, wah enak banget. Nggak bisa ya teman-teman. Nggak bisa menyalahkan orang lain. Setiap kali ada problem, evaluasi diri dulu. Kalau lu rasa lu udah paling benar, orang lain yang salah, udah diam aja udah. Ya itu dia, nggak bisa lu apa-apain. Apalagi ini Maha Dewa yang Maha Kuasa. Lu udah perfect ya, udah olahraga, gila seminggu 7 kali, makan sehat, meditasi, ya kan, cukup tidur, baca buku, rajin ya pokoknya. Mati juga ya. Ya itu kuasa Tuhan. Gua mau pergi prospek, udah belajar, udah siapin semua. Mobil gua mogok di jalan. Ya, itu hal yang di luar kendali kita. Ini penting banget. Kalau kita nggak berpegang pada ini, lulu lantah, lelah, ya, karena toksik nanti jadinya. Karena kita mau ngatur orang, mau kendalikan orang, maunya orang ikut maunya kita. Ya, kita sudah melakukan bagian kita. Agent bandel nih ya. Ya udah, gue tetap merangkuli ya, gue tetap kasih materi. Kalau dia nggak mau denger, ya udah, kasih dia kesempatan pertobatan atau mungkin apalah nanti. Tapi tetap sebagai leader terus melakukan bagian kita. Tapi jangan maksa juga ya. Banyak ini sih, banyak apa ya. Nah, kalau saya izin ya, saya agama Katolik. Saya selalu mengutip ini nih dalam kehidupan saya ya, untuk penguatan menjalani bisnis prudensial. Banyak sih pasal-pasal yang bisa kita dipakai. Oh, ada kalanya kita lagi berkonflik sama orang tua, kita ambil pasal yang berbeda, ayat yang berbeda. Kalau ini di prudensial ya, penguatan buat kita semua. Ya, di kitab Keluaran ada tulis nih gini. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaannya. Sudah melakukan prospek 6 hari? Sudah melakukan meeting tim selama 6 hari? Kalau belum nih ya, kalau mau hasil yang luar biasa, lakukan itu. Ya, ada hasil, ada usaha. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kita harus bertumbuh dalam iman kita. Beriman yang baik kepada Tuhan kita masing-masing. Setiap ajaran agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Dan itu udah paling benar udah. Jadi takwa dulu, beriman dulu, supaya kita menjadi manusia yang baik dulu nih. Setelah kita baik, baru kita bisa ngajak orang lain ikut baik. Yuk.
Kalau kitanya brengsek, ya, bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita? Belum ya, baru 2. Yang ketiga, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Berdoalah pada Tuhan kita masing-masing. Minta apa? Goal yang kamu mau tadi, minta pada Tuhan. Tuhan buka jalannya, berkati. Ada ini ya, ada syarat. Ya, kerjakan dulu bagianmu. Bagiannya Tuhan ya, kamu udah minta, Tuhan pasti kasih kok kalau lihat kalian rajin. Belum. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini pasal paling ajaib saat udah final sprint. Wah, itu luar biasa menguatkan. Ya, apa tadi kalimatnya? Jangan khawatir teman-teman. Ya, takut nih, aduh, sedikit lagi ya targetnya. Duk gitu kan. Tenang aja, ya. Lakukan bagianmu. Let God yang bekerja dalam hidup kamu. Dan saya paling sering mendapat mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, yang bisa saya sharingkan di tahun ini deh. Tahun 2025. Ini contoh yang tidak baik, tapi ini menggambarkan jangan khawatir tadi ya teman-teman. Di November 2025 target saya itu masih setengah dari goal saya. Ada khawatir nggak? Ada, tapi kalau ingat itu saya lepasin lagi. Dan di Desember tanggal 25 saya tetap melakukan bagian saya ya, prospek dan lain-lain tetap saya lakukan, tapi tanpa terbebani, karena saya sangat percaya Tuhan dan saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tanggal 29 Desember saya ditelepon sama nasabah saya. Herlin, lu di Jakarta nggak? Iya, gue bilang. Lu ke rumah gue ya. Gue jadi ambil asuransinya. Waduh, Tuhan luar biasa dahsyat dalam hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan gua. Tanda tangan. Di tangan saya tuh udah ada 3 polis ya. Saya pikir kalau saya submit sekarang nggak capai targetnya. Udahlah, nanggung lah tahun depan. Bukan karena maunya saya, tapi memang nasabah juga bilang, gue liburan dulu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa Ci, tenang aja, saya nggak kejarin apa-apa kok. Begitu yang tadi satu nelpon saya bilang mau tanda tangan, terus saya hitung-hitung ya, jadi otaknya dipakai juga nih. Biasanya sekarang saya jalanin tanpa mikir. Kali ini saya agak mikir dikit tahun ini. Oke, ini berapa API tambah 3 yang udah di tangan. Wah, kayaknya bisa nih. Aduh, tapi gimana ya, kemarin nasabah gue udah bilang dia mau pergi jalan-jalan. Coba dulu ya, nelpon dulu. Oh bisa Ci, katanya nanti tanggal sekian gue balik, tanggal 30 dia ada di rumah. Tanggal 29 saya langsung ke rumah nasabah saya, tanda tangan, proses. Tuhan lancarkan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Saat itu lakinya sambil praktek dokter gigi. Gue bilang, laki lu jadwalnya gimana? Dia kirimin saya jadwal, ada 20 orang. Tiap jam tuh masuk sampai malam. Waduh, gue masuknya di jamnya mana ini? Ada istirahat jam makan siang. Oke, gue minta waktu 15 menit di situ. Jadi saya sama istrinya dulu ngerjain. Saya tunggu tuh di ruang tunggu. Ada pasien yang keluar. Ternyata pasien yang setelah yang keluar, ini doa agak kurang baik ya. Gue doa tuh, semoga itu pasien telat lah atau nggak datang atau apa ya gitu ya, mengurangi rezeki dia gitu dikit aja ya. Beneran nggak datang pasien yang jam yang itu. Wah, saya langsung cepet-cepet masuk ke dalam, tanda tangan gini. Dia sambil, mana ini orangnya. Gue udah hati kenceng-kencengan doa nih ya gitu. Ayo puji Tuhan, dilancarkan ya teman-teman. Ajaibnya semuanya issued semua di tanggal 31 Desember teman-teman. Itu yang saya bilang, kita sudah melakukan bagian kita. Tuhan memberkati.
ya. Jadi capailah goal kita di sini. Fokus. Ya. Ada si biru, si hijau datang ya, menggoda, jangan pedulikan. Ya. Just do it. Just do it. Believe and achieve it. Terima kasih teman-teman.